Syekh Siti Jenar tentang jalan mencapai Tuhan. Nah teman, kali ini saya akan menyampaikan tentang cerita Syekh Siti Jenar, jalan mencapai Tuhan. Tuhan menurut Syekh Siti Jenar tidak akan bisa didefinisikan dengan sempurna, karena pemahaman manusia maupun bahasa yang digunakan oleh manusia tidak akan mampu mengungkap esensi Tuhan. Namun secara garis besar, Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Tuhan adalah zat yang melingkupi alam materi dan alam jiwa sekaligus. Wujud Tuhan tidak mampu diindera oleh manusia ataupun makhluk lain yang diciptakannya. Indera manusia hanya bisa digunakan untuk menginderakan hal-hal yang berwujud materi saja yang terbatas jumlahnya. Zat Tuhan yang juga melingkupi alam jiwa atau alam esensi tidak akan mampu diserap oleh indera. Maka, pemaknaan tentang Tuhan tidak akan mampu menunjukkan kesejatian Tuhan. Oleh karena itu, sangat wajar bila orang yang gemar melakukan perjalanan spiritual untuk mencari esensi Tuhan, kemudian enggan untuk memaknai Tuhan itu sendiri. Sang Buddha Siddhartha Gautama misalnya adalah salah seorang salik yang enggan memaknai Tuhan. Para nabi, para wali, dan para salik lainnya, menurut Syekh Siti Jenar juga enggan memaknai Tuhan. Kebanyakan dari mereka hanya menunjukkan indikasi Tuhan yang berdasarkan sifat-sifat dan kedudukan Tuhan di atas makhluknya. Secara esensial, Tuhan tidak pernah dapat didefinisikan dengan mendasar. Karena sekali lagi, pemahaman maupun bahasa yang digunakan oleh manusia tidak akan mampu mengungkapkan kesejatian Tuhan. Perihal hubungan antara makhluk dengan Tuhan, Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa manusia dan makhluk lainnya adalah bagian dari Tuhan. Yang dimaksud dengan bagian di sini adalah bahwa materi maupun jiwa yang ada pada makhluk atau manusia adalah sebagian kecil dari materi dan esensi Tuhan. Materi dan jiwa yang ada pada alam ini, tidak kecuali pada manusia, disebut sebagai makhluk karena mereka lebih baru yang timbul dari kekodiman Tuhan. Tuhan adalah kodim dan makhluk adalah baru. Kodim berproses mencipta, sedangkan makhluk sebagai ciptaan. Sang makhluk tercipta karena ada proses, dan proses itu bermula dari sang kodim. Karena itu, makhluk adalah bagian dari Tuhan yang kodim. Saat akhir zaman, setiap makhluk pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa karena makhluk merupakan bagian dari Tuhan, maka makhluk selama hidupnya juga bersentuhan dengan Allah yang kodim. Cara untuk bisa menyentuh Tuhan adalah menggunakan unsur yang goib, karena wujud Tuhan adalah goib. Wujud goib dalam diri manusia adalah jiwa. Oleh karena itu, cara menyentuh Tuhan adalah dengan menggunakan perangkat jiwa. Perangkat materi tidak akan bisa mencapai Tuhan, karena materi merupakan lapisan dasar yang dangkal, bersifat reaktif dan juga bersifat kesementaraan. Sifat Tuhan yang abadi tentu tidak akan bisa didekati dengan sifat kesementaraan yang ada dalam materi. Pengetahuan dan kebenaran yang ditunjukkan oleh materi juga bersifat sementara, berada dalam kerangka ruang dan waktu. Sifat ini berbeda dengan jiwa yang mampu membuat dimensi ruang dan waktu. Jiwa yang bersifat gaib ini lebih abadi dibanding dengan raga yang materi. Maka jiwa merupakan satu-satunya instrumen yang tepat untuk mendekati Tuhan. Meskipun jiwa mempunyai karakter yang mampu menyentuh Tuhan, namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh jiwa agar bisa melakukannya. Jiwa harus bersih dan terlepas dari kungkungan nafsu. Sejauh ini, nafsu banyak digolongkan sebagai nafsu amarah,
nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan sebagainya. Apapun jenis nafsu tersebut, nafsu harus dilepaskan dari jiwa. Tepatnya, nafsu harus ditaklukkan oleh jiwa dan bukan sebaliknya. Yang dimaksud menaklukkan jiwa di sini adalah posisi jiwa ketika dihadapkan dengan materi. Materi yang berupa raga manusia pada dasarnya cenderung untuk menaklukkan jiwa, sehingga jiwa selalu dalam kungkungannya. Materi enggan melepaskan jiwa. Materi menghendaki jiwa untuk senantiasa bersamanya. Agar upayanya itu berhasil, maka materi membutuhkan nafsu sebagai bala tentaranya untuk menguasai jiwa. Sebaliknya, jiwa juga memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari kungkungan materi. Jiwa akan senantiasa memberontak dari jeratan nafsu. Pertempuran ini senantiasa terjadi pada manusia selama hidupnya. Terkadang nafsu yang menang, terkadang jiwa yang menang. Jika jiwa yang menang, maka apa yang disebut dengan jiwa yang suci atau nafs al-mutmainah akan mendominasi nafsu amarah, lawamah, dan sufiyah. Jika yang terjadi sebaliknya, jiwa terkalahkan oleh materi, maka nafs al-mutmainah tidak akan muncul menguasai. Pertempuran antara nafsu dan jiwa ini merefleksikan pasang surutnya keimanan manusia. Agar jiwa ini memenangkan pertempuran melawan nafsu, maka jiwa memerlukan bantuan akal budi untuk melatih ketajamannya dan memerlukan pembersihan jiwa atau katarsis untuk menambah kekuatannya. Akal budi digunakan untuk daya pikir dan merenungkan kejadian serta bermacam fenomena sebagai wujud dari kemahakuasaan Tuhan, kemahasuciannya, kemahapemurahan, kemahapenyayangan, dan kemahaannya yang lain. Akal budi ini perlu senantiasa diaktifkan untuk menekan nafsu. Penggunaan akal budi dapat dilakukan dengan pendidikan sebagai wujud dari perintah ikro dalam Al-Quran. Adapun proses katarsis dapat dilakukan melalui berbagai riyudah seperti puasa, sholat, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya sesuai tuntunan Islam. Untuk yang menggunakan versi non-Islam, proses katarsis dapat dilakukan dengan riyadah yang sejenis dengan itu. Syekh Siti Jenar mengingatkan bahwa proses penggunaan akal budi dan proses katarsis ini hanya mampu mengantarkan jiwa pada gerbong awal spiritualitas. Menurutnya, setelah memasuki gerbong spiritualitas itu, akal budi dan katarsis tidak lagi berperan. Pada tahapan itu yang berperan adalah gen spiritualitas yang sudah ditanamkan pada jiwa manusia oleh Tuhan. Gen spiritualitas ini dapat dikatakan sebagai ikatan zat mikro dan zat makro ketuhanan. Gen spiritualitas ini berada dalam kedalaman jiwa yang masing-masing orang perlu untuk menemukannya. Ketika gen spiritualitas ini berperan, maka dimensi keduniawian akan terpatahkan, lebur dalam dimensi ketuhanan. Orang yang berada dalam tatanan ini digolongkan sebagai orang yang tercerahkan. Singkatnya, orang itu telah mengalami pencerahan tentang kesadaran makhluk dan kesadaran bertuhan. Dimensi makhluk dan dimensi Tuhan terasa begitu dekat, sehingga makhluk betul-betul mampu merasakan sifat-sifat Tuhan secara langsung. Proses menuju gerbong spiritualitas yang ditandai dengan pengaktifan akal budi dan penyucian jiwa atau katarsis merupakan upaya penghambaan makhluk kepada Tuhan. Sang makhluk mendekat menuju Tuhan atau yang sering disebut sebagai proses transendensi. Sedangkan ketika memasuki gerbong spiritualitas dengan ditandai leburnya pengalaman duniawi, giliran Tuhan yang mendekati hambanya atau yang sering disebut sebagai emanasi. Kondisi seperti ini digambarkan Tuhan dalam sebuah hadis qudsi. Jika manusia mendekat dengan berjalan, maka aku atau Tuhan akan mendekat dengan berlari. Syekh Siti Jenar mengakui bahwa konsep jalan menuju Tuhan yang disampaikan itu mempunyai kemiripan dengan konsep yang dipaparkan oleh Ibnu Arabi maupun
Ibnu Sina. Bahkan tidak hanya mirip dengan mereka, dengan ajaran para wali songo atau wali-wali yang lain dan para salik lain juga serupa. Oleh karena itu, menurutnya sejauh ini tidak pernah ada tentangan dari siapapun mengenai konsepnya itu. Adanya pertentangan yang dipahami masyarakat banyak selama ini bukanlah bertumpu pada perbedaan konsep tentang jalan menuju Tuhan, melainkan perbedaan dalam metode penyampaiannya kepada masyarakat saja. Meskipun memiliki kemiripan, konsepsi Syekh Siti Jenar tentang jalan menuju Tuhan jelas memiliki beberapa perbedaan dengan ulama yang lain. Memang, perbedaan itu tidak banyak dan tidak terlalu esensial, tetapi bisa menunjukkan adanya karakter konsep. Perbedaan konsepnya dengan konsep Ibnu Arabi maupun Al-Halaj misalnya terletak pada upaya yang harus dilakukan seseorang dalam rangka menuju Tuhan. Menurut Syekh Siti Jenar, konsep Ibnu Arabi dan Al-Halaj lebih menekankan adanya upaya ekstra yang harus dilakukan oleh manusia. Upaya ekstra itu terutama tampak dalam proses katarsis yang harus dilakukan yang menurut Syekh Siti Jenar terasa memberatkan. Sejatinya konsep Ibnu Arabi maupun Al-Halaj merupakan konsep yang umumnya dilakukan oleh para salik Persia. Hal ini berbeda dengan konsep yang diusung Syekh Siti Jenar yang bersifat sadarmo ngelakoni, dalam arti menuju Tuhan dengan upaya sebatas kemampuan manusia dan menjalankan prosesi sewajarnya. Meski demikian, Syekh Siti Jenar menolak kalau konsepnya disamakan dengan konsep kaum Jabariyah. Syekh Siti Jenar menggambarkan perbedaan konsep itu dengan perumpamaan orang yang menyusuri arus sungai. Kaum Jabariyah diibaratkan orang yang mengikuti arus sungai tanpa melakukan upaya apapun. Matanya memejam, kemana arus sungai membawanya, ia pasrah saja. Konsep seperti ini menurutnya berbahaya. Orang yang pasrah buta seperti itu tentu tidak berupaya menghindari hambatan-hambatan yang bisa saja menghadangnya, sehingga seakan-akan ia tidak berorientasi untuk mencapai Tuhan. Dalam konsepsi kaum Jabariyah ini, tujuan sama sekali tidak ditentukan oleh proses manusia, melainkan dipasrahkan total kepada campur tangan Tuhan belaka. Tentu konsep yang diusung Ibnu Arabi maupun Al-Halaj, Syekh Siti Jenar mengibaratkannya dengan orang yang sudah berada di arus sungai, tetapi masih berupaya untuk melebihi kecepatan air sungai itu. Meskipun arus sungai mengalir kencang, mereka masih mendayung sekuat tenaga untuk segera sampai ke tujuan. Upaya seperti ini memerlukan energi ekstra. Akibatnya, jika tidak segera sampai tujuan, mereka bisa mengalami kelelahan spiritual. Masa kritis kelelahan spiritual inilah yang akan berbahaya. Adapun tentang konsepnya sendiri, Syekh Siti Jenar mengibaratkan sebagai orang yang berlayar di arus sungai dengan senantiasa berhati-hati, mengendalikan diri, menghindari hambatan-hambatan, dan berupaya mencapai tujuan tanpa harus melakukan upaya ekstra. Ini yang disebut sebagai sadarmo ngelakoni tadi. Perihal perbedaan metodenya dengan metode para wali lain dalam menyampaikan ajaran yang kemudian dianggap oleh masyarakat luas sebagai konflik Syekh Siti Jenar dengan para wali juga dapat digambarkan dengan arus sungai tadi. Sebelum menggambarkan, Syekh Siti Jenar menegaskan kembali bahwa konsepsinya tentang Tuhan tidak berbeda dengan konsepsi para wali lain. Yang berbeda hanyalah cara menyampaikannya. Para wali diibaratkan menyampaikannya dengan gaya menyelam di dasar sungai, sedangkan Syekh Siti Jenar menyampaikan dengan gaya berlayar di permukaan sungai. Namun demikian, keduanya sama-sama tetap mengikuti arus sungai. Syekh Siti Jenar tidak menilai kurang apa yang dilakukan oleh para wali. Bahkan ia sangat apresiatif. Karena dengan metode menyelam tidak akan ada friksi yang terjadi di masyarakat. Metode berlayar yang diterapkan oleh Syekh Siti Jenar dengan tujuan agar ajarannya lebih mudah diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu,
Resiko yang harus ditanggung adalah baik dan buruk dari apa yang disampaikan akan segera mendapat respon. Ketika ajarannya terlihat baik, maka akan banyak diapresiasi. Sebaliknya, jika yang nampak adalah yang buruk, maka akan mendapat kritik yang bisa jadi berlebihan. Dengan gaya berlayar di permukaan ini, wajar jika kemudian konsep yang diusungnya itu menjadi pro kontra yang bekasnya masih terasa hingga sekarang. Syekh Siti Jenar sedikit menyindir orang-orang yang mendikotomikan ajaran para wali dengan ajarannya. Menurutnya, orang yang mendikotomikan itu ibarat orang yang melihat asap yang ditimbulkan oleh sumbu api. Asap itu tentu menari-nari sesuai hembusan angin. Ketika asap condong ke kiri karena dihembus angin, mereka mengartikannya buruk. Sedangkan hembusan ke kanan mereka artikan baik. Padahal asap itu bersumber dari sumbu api yang satu. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa secara esensial, konsep tentang Tuhan dari para wali, para salik, juga Ibnu Arabi, Al-Halaj, dan Syekh Siti Jenar sendiri menunjukkan keinginan yang sama, yaitu manunggaling Kaula Gusti.